Orang laut menjala udang, petang hari pasang tiba. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Satu lagi, jalan-jalan ke kota Blitar, mampir sebentar ke pasar pagi. Yuk kita belajar dan bersinar, ilmu didapat, mimpi tercapai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang dan warahmatullahi iya. wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu, kakak abang, bapak ibu, teman-teman yang hadir pada siang hari ini sehat selalu. Hari ini adalah hari yang luar biasa sekali karena saya tentunya bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa ya, menyisakan waktunya pada siang-siang ini untuk terus belajar, untuk selalu mencari ilmu tentunya dengan webinar kita yang luar biasa pada hari ini. Sebelumnya selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman semua di webinar Youth Edu for All dengan tema kabur aja dulu emang udah siap. Nah, ini merupakan tema yang sangat menarik ya teman-teman ya. Akan ada banyak sekali pembahasan yang luar biasa nantinya tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Education for All Movement dan juga bekerja sama dengan IKASTAR, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri Pintar. Dan saya Raja Mia Septia selaku Master of Ceremony yang akan memandu kegiatan kita dari awal hingga akhir nantinya. Dan saya harap teman-teman nanti dalam penyampaian materi bisa interaktif dan juga bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan sekiranya mungkin kepada pemateri kita yang luar biasa. Sebelum kita mulai teman-teman ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa hidup itu adalah perjalanan dan pendidikan itu adalah kompasnya. Tanpa ilmu kita mudah untuk tersesat. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan mencari ilmu itu sendiri, kita akan mencari banyak hal yang positif di sini karena kita akan bahas mengenai hashtag kabur aja dulu emang udah siap. Dan sebelumnya mungkin kita akan sapa-sapa dulu karena di sini sudah bergabung yang pertama itu founder Edu for All Movement, Kak Livia. Halo Kak Livia, selamat siang. Gimana kabarnya? Halo, selamat siang. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga sabar ya sampai kita mulai nanti sesinya. Terima kasih, Ah, MC. iya, terima kasih. Kemudian juga ada Kak Ailsa, narasumber kita. Halo Kak Ailsa, selamat siang. Halo, siang. Wow, luar biasa. Gimana kabarnya Kak Elsa? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Kita ngabuburit bareng ya Oke. hari ini, cerita-cerita dikit. Sip, sip. Oke, baik karena aku juga nggak sabar lagi teman-teman untuk masuk pada acara inti kita. Sebelumnya di awal kita akan jelaskan dulu bahwa memang tema kita pada kali ini ya itu diangkat karena banyak sekali anak muda yang merasa tertekan mungkin dalam menghadapi keadaan yang akhir-akhir ini, terutama mungkin para Gen Z kayak gitu ya, sehingga lahirlah kemudian hashtag kabur aja dulu yang memang banyak sekali memicu pro dan kontra dari masyarakat. Tidak hanya masyarakat, mungkin para tokoh-tokoh juga merespon itu semua, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tentunya kita sebagai Gen Z perlu melihat lagi dan perlu menelisik lagi dari berbagai perspektif, apakah kemudian kabarnya dulu ini baik untuk kita terapkan atau ada hal-hal yang perlu kita persiapkan biar kita sebagai Gen Z berhasil seperti dia tidak diremehkan oleh generasi-generasi lain kayak gitu. Jadi mungkin ini akan jadi satu hal yang menarik dan topik yang luar biasa untuk kita bahas. Sebelum kita mulai, kita mungkin akan menyaksikan terlebih dahulu pemutaran video Edu for All. Selamat menyaksikan. Education for All Movement atau Edu for All adalah gerakan pendidikan yang ingin memberikan kesamaan peluang pendidikan bagi anak Indonesia, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan gender. Kita percaya pendidikan tinggi dan berkualitas adalah hak semua. Visi Edu for All adalah untuk mewujudkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang keluarga underprivileged.
guna menciptakan generasi muda yang berdaya saing dan mampu meraih pendidikan tinggi serta peningkatan kualitas hidup. Apa perasaan kamu menjadi bagian dari program Edu for All ini? Rasanya kaget gitu bahwa program ini dirancang memang untuk nge-build kami, nge-grow up kami, dan untuk mempersiapkan kami lah untuk ke dunia yang sebenarnya gitu. Saya tuh ngerasa senang banget ya yang pertama, dan merasa bersyukur banget karena kan yang mensosialisasikan program ini adalah Kak Livia dan mentor-mentor lainnya. Sampai sekarang tuh saya malah mikir kayak gimana ya kalau kemarin itu Kak Livia sama kakak lainnya nggak datang ke sekolah saya, mungkin saya nggak bakal dapet nih ilmu-ilmu yang jarang banget bakal saya dapatkan di luar sana. Apa momen paling berkesan selama mengikuti program Edu for All ini? Momen yang paling berkesan adalah ketika aku dapat bertemu dengan pemateri-pemateri hebat dari berbagai latar belakang berbeda. Juga bisa sharing cerita dengan teman-teman dari sekolah-sekolah yang berbeda, jadi dapat insight dan pengalaman yang baru. Dampak apa yang ingin kamu berikan setelah bergabung di program ini? Ingin mengajak pada teman-teman semua untuk bisa membuka pikiran, untuk bisa berpendidikan tinggi, bahwasanya pendidikan tinggi itu sangat penting untuk kita, tentunya untuk diri kita, disiplin, dan bagi banyak soft skill lainnya. Apa harapan kamu untuk program Edu for All ini di masa depan? Harapan saya semoga Edu for All ini menjadi program yang terus-menerus selalu ada setiap tahunnya, agar setiap anak-anak terutama di Pekanbaru ini bisa merasakan dapat mentoring di sini, karena sangat-sangat menyenangkan mengikuti ini. Saya berharapnya Edu for All ini awet ya ke depannya, mungkin bisa lebih kayak populer, jadi kayak memang orang tuh udah tahu, oh ini ya aku mau, jadi orang tuh jadi excited gitu mau joinnya. Jadi menurut saya marilah bersama orang-orang yang mempunyai, kita yang privilege atau kita yang tidak punya privilege untuk bergerak bersama, karena tujuan-tujuan mulia seperti ini tidak bisa tergerak hanya karena saya seorang diri atau saya dengan volunteer yang hanya 20 orang lebih gitu. Kita butuh ini bisa disupport banyak orang, dan sampai akhirnya Riau, Pekanbaru juga bisa menjadi kota pendidikan seperti Jogja. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Baru aja kita nyaksiin video yang sangat-sangat menginspirasi banyak orang ya teman-teman ya. Harapannya memang kegiatan ini selalu bisa terlaksana oleh Edu for All dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada kita semua. Baik, berikutnya kita sedikit akan mendengarkan sambutan dari founder Edu for All kepada Kak Livia Oktaviani Jufri. Disilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Mia selaku MC. Halo kawan-kawan semua, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya di Sabtu ini siang-siang menunggu berbuka nanti. Kita akan belajar bersama nanti sama Kak Elsa, atau kita panggil aja Kak Ica gitu ya. Perkenalkan, nama saya adalah Livia Oktaviani Jufri, bisa dipanggil Livia. Saya founder dari Edu for All. Edu for All ini seperti yang teman-teman tadi dengar ya, adalah organisasi gerakan yang ada di lokal. Jadi kita berbasis di Riau teman-teman, Pekanbaru. Berbeda mungkin kalau ngelihat biasanya gerakan seperti ini atau yang menyuarakan isu pendidikan banyaknya itu yang ada di Jakarta gitu, atau yang ada di Jawa gitu ya. Tapi ini gerakan yang mulai dari akar rumput atau dari kota di daerah seperti itu. Nah, visi misi kita seperti yang teman-teman melihat, kita ingin menyamaratakan peluang-peluang yang ada, memberitahu kepada anak muda ada banyak peluang untuk mereka mendapatkan cita-cita terbesar ataupun tujuan dari hidup mereka masing-masing. Nah, webinar kali ini kenapa ada? Karena saya bersama Ica gitu ya, ngobrol tentang hal-hal yang kita lihat dari pendidikan sekarang seperti apa. Kemudian saya sendiri berangkat dari cerita apa ya pribadi, bahwa dulu dari muda
kalau saya tahu ada banyak peluang sedari saya S1, sedari saya mungkin sekolah, mungkin saya bisa banyak pengalamannya lebih banyak lagi. Saya bisa keluar negeri jauh lebih awal lagi. Nggak harus nunggu S2 dulu baru keluar negeri. Jadi acara hari ini harapannya anak muda yang di sini belajar bersama, kita bisa membuka banyak peluang nih untuk explore diri, ngelihat potensi kita di mana aja. Mungkin segitu aja dari saya, nggak mau panjang-panjang karena ini adalah acaranya Kak Ailsa ya, Kak Ica. Mari kita belajar bareng-bareng. Semoga stay tune ya sampai akhir dari acara ini. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Saya kembalikan ke MC. Livia, iya sepertinya MC kita lagi ada gangguan ya jaringannya. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Saya langsung aja ya take over karena teman-teman pasti udah nungguin acaranya untuk dimulai segera. Mungkin lagi ada gangguan, namanya kita juga online ya. Saya akan sangat amat berterima kasih kalau teman-teman bisa open kamera ya. Jadi Kak Ica juga nih menyampaikan materinya, tahu bahwa ada yang mendengarkan. That will be really helpful. Karena memang teman-teman tahu ini acaranya gratis dan semuanya ini adalah sukarelawan termasuk pembicara kita hari ini. So what we can give it's the respect to the people that holding this apa ya acara ini. Jadi kita kasih respect kita hormati dan ini salah satu cara kita untuk menghormati narasumber. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita langsung alihkan saja ke Kak Ica untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke, sebelumnya thank you so much Kalivia dan Kamia untuk hari ini. Kesempatannya aku bisa sharing-sharing mungkin sama teman-teman sekalian. Sebelumnya aku juga mau berterima kasih banget sama teman-teman yang mungkin di Sabtu-Sabtu siang ini kalian semua mau ngabuburit bareng sama aku, cerita-cerita mungkin kira-kira gimana sih pengalaman aku waktu itu pas aku masih kuliah dan mungkin apa yang bisa aku share ke kalian kira-kira gimana untuk maximize potential teman-teman semua. Aku izin share screen ya, Olivia. Hmm, Masih request sih ini. Sorry Kalivia. Oh oke, udah bisa. Oke, aku share screen dulu. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman semua. Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Eh, Hari ini mungkin aku akan cerita-cerita sedikit gimana sih cara kalian untuk make the most out of your youth, alias gimana cara kalian untuk mengembangkan potensi kalian sebesar mungkin ketika kalian berada di bangku sekolah atau nanti ketika kalian kuliah gitu. Em, aku mungkin perkenalan diri sedikit. Aku Ailsa Adrina atau biasa teman-teman biasa boleh panggil aku Ica aja. Aku lulusan Hubungan Internasional HI tahun 2019, lulus tahun 2023 ini dari UPN Veteran Jakarta gitu. Jadi aku memang besar di Jakarta dan alhamdulillah aku punya banyak kesempatan untuk mengikuti banyak kegiatan di kampusku dan juga di luar kampusku. Seperti waktu itu di tahun 2021 aku dapat ISMA Awardee. Aku bisa kuliah ke University of York di England dan kebetulan waktu itu Kalivia juga ke University of York. Cuman memang Kalivia kuliahnya setelah aku, jadi memang kita ketemunya dari teman-teman kita aja dari mutual friends gitu. Terus aku juga ikut beberapa organisasi
sewaktu aku kuliah, salah satunya ada Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI. Jadi itu organisasi di mana kita bisa ngobrol-ngobrol tentang politik di Indonesia, tapi mungkin lebih ke Gen Z kali ya, politik tapi dikemas dengan cara Gen Z gitu. Jadi seru banget sih. Terus aku juga ikut student eksekutif atau BEM. Terus aku ikut ISEC juga gitu. Mungkin nanti aku juga bakal cerita-cerita sedikit ke teman-teman kira-kira ISEC nih apa sih atau di FPCI aku ngapain aja, di BEM juga aku ngapain aja gitu. Terus aku juga co-founder Girl Up UPN. Jadi Girl Up itu adalah organisasi yang bergerak di bidang gender equality di mana memang kita memberikan ruang yang aman dan banyak peluang untuk perempuan bisa terus berkarya di terutama waktu itu di UPN gitu di kampusku gitu. Dan selanjutnya juga waktu itu aku ikut workshop YSEALI. Jadi YSEALI ini adalah gerakan youth dari US Embassy khususnya untuk di Asia Tenggara. Dan waktu itu aku menang untuk campaign di mana aku mau memajukan gender equality dan juga pendidikan di Asia Tenggara gitu. Terus waktu itu aku juga intern magang di American Indonesian Exchange Foundation atau Fulbright. Jadi itu adalah beasiswa penuh yang dikasih oleh pemerintah US ke orang-orang Indonesia dan nggak cuma di Indonesia doang sih, tapi di seluruh dunia gitu. Dan sekarang aku lagi kerja sebagai education counselor, jadi aku bantu aku bantu siswa-siswa yang pengen kuliah nih di luar negeri, khususnya ke UK atau Ireland, eh, gimana cara daftarnya, gimana cara bikin visanya, dan segala macam. Itu sekarang aku kerja di IDP. Gitu, mungkin sedikit dari aku kenalan dulu. Oke, selanjutnya aku juga mau nih kenalan sama teman-teman semua yang sekarang udah mungkin semangat banget ya join sama aku bareng hari ini cerita-cerita bareng sama aku. Kita check-in dulu dari 1 sampai 10 atau boleh pakai emoji juga terserah kalian mau pakai apa. Menurut kalian seberapa penting sih pendidikan? Boleh taruh di kolom chat aja dan kira-kira seberapa siap kalian untuk kuliah atau jenjang pendidikan kalian selanjutnya. Oke, 100, 100 Kak. 11, 10, 1000, 8. Oke. Penting banget Kak, benar. 10 plus plus. Infinity, 1 juta. Oke. 100, 10. Oke. Oke. eh oke. Kalau seberapa siap kalian nih untuk kuliah atau jenjang pendidikan selanjutnya? Kira-kira kalian seberapa siap? Siap banget. Oke. Pendidikan sangat penting, Kak. Siap banget. Oke. Oke, wah, aku juga jadi ikut semangat sih. Belum. Oh, oke, belum. Gak apa-apa. Gak apa-apa banget. Hari ini kita coba kupas tuntas ya. Kita coba cerita-cerita kira-kira kenapa sih ada dari kalian yang mungkin udah siap banget, ada dari kalian yang mungkin udah excited banget, ada yang belum. Bismillah, siap. Oke, sangat siap, Kak. Oke. Oke, thank you teman-teman semua buat jawabannya. Oke, gimana? Mungkin dari kalian kan yang tadi aku bilang ada yang takut, ada yang tadi juga mungkin jawab belum siap kak, ada yang excited banget, ada yang 100 pangkat 10 gitu ya, siap banget, ada yang mungkin biasa-biasa aja, ada yang mungkin juga dari kalian nggak tahu mau ngapain. Nah, itu nggak apa-apa banget. Aku di sini justru ingin memfasilitasi kalian untuk ya sebenarnya kita informal aja sih hari ini. Nanti pun kalau aku udah selesai sharing, kalian ada yang mau cerita ke aku, Kak, aku tuh nggak tahu gitu loh, aku tuh kuliah mau ngapain sih, atau mungkin nanti selesai kuliah aku harus ngapain. Gak apa-apa, boleh banget kita sharing bareng-bareng, dan aku pun di sini juga belajar gitu dari kalian. Jadi hari ini eh, kita mau kupas tuntas kira-kira gimana sih manfaatin waktu kalian sewaktu kuliah atau sekolah nih gitu. Karena kan sekarang lagi populer populer banget nih tagar kabur aja dulu. Tapi mungkin kita juga sekarang harus mikir gimana cara kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin ketika kita berada di sini, ketika kita berada di Indonesia dan kita bisa dapat akses pendidikan kuliah atau sekarang kalian SMA itu menurutku udah privilege yang sangat besar dan bisa membuka pintu yang sangat banyak untuk kalian. Gitu.
Insya Allah siap, Kak. Oke, good, good, good. Aku suka banget nih semangatnya. Oke, tapi kan pasti kalian bingung ya. Tapi kita harus mulai dari mana sih, Kak? Gimana caranya biar kita bisa ya sukses gitu? Gimana caranya biar kita bisa jadi mahasiswa aktif? Mungkin kalian yang sekarang SMA nggak kepikiran nanti kira-kira kuliah aku bakal ngapain aja sih selain kelas. Mungkin aku bakal kelas terus pulang, atau mungkin nanti aku bakal ikut organisasi, tapi aku nggak tahu nih Kak, organisasi apa sih yang kira-kira aku suka gitu. Dan yang paling penting gimana caranya kita bisa milih informasi yang benar di saat banyak banget informasi yang beredar di luar sana. Gimana kita cara bedain apa yang cocok buat kita dan apa yang nggak cocok buat kita nanti ketika kita kuliah. Karena sejujurnya pas aku SMA, aku dari SD, SMP, SMA, aku cuman ikut beberapa organisasi aja sih. Gitu. Aku ngerasa aku kurang memanfaatkan potensi diri aku sendiri ketika aku berada di bangku sekolah. Tapi ketika aku kuliah, aku dibukakan ke banyak banget kesempatan sampai aku bingung nih harus milih dari yang mana, aku harus mulai dari apa gitu. Oke, sekarang aku bakal bahas dikit tentang bedanya SMA sama kuliah. Aku mau nanya lagi nih ke teman-teman. Kalau menurut kalian sekarang yang berada di bangku SMA, nanti kuliah bakal sama aja nggak? Ada atau nggak hal yang mau kalian lakukan nanti ketika udah kuliah? Boleh jawab-jawab dikit di kolom chat, mungkin biar aku bisa kenal juga sama teman-teman kira-kira apa sih ekspektasi. Halo teman-teman, lagi dengar gak ya suaranya kira-kira? Atau cuman di sini nih yang kedengeran? Kedengeran, Kak. Kayaknya memang ada masalah tadi Kak Ica jaringannya deh. Oh iya, berarti kita sambil nunggu aja kali ya teman-teman ya, biar Kak Ica gabung lagi. Mungkin teman-teman sambil nunggu Kak Ica biar join lagi bisa di ini kali ya. Kalau misalnya ada yang mau nyatet, boleh nanti pakai ini disiapkan penanya gitu ya sama bukunya. Biar nanti kalau misalnya bertanya juga bisa langsung sama Kak Ica kayak gitu ya teman-teman ya. Kita sambil nunggu, mungkin Kak Ica ada kendala jaringan sebentar. Dan teman-teman yang lagi join bisa sambil coba nanti dicari-cari juga pertanyaannya kira-kira ya. Kalau misalnya ada yang bingung, kayak Keca sampaikan tadi bisa ditanyain langsung dan hari ini bisa cerita-cerita kayak gitu lah ya. Kalau misalnya ada yang dibingungin kayak gitu. Kita masih menunggu Kak Ica buat gabung ya teman-teman ya. Ya, saya juga izin ngambil alih ya Kak ya. Karena memang Ya, sekarang udah mencoba nge-reach Ica, sepertinya mungkin mati listrik atau gimana di sana. Jadi itu keadaan yang nggak bisa kita kendalikan ya, di luar kendali kita. Tapi ini menarik, di kolom komentar ada beberapa yang komentarin, aku bacain ya, izin. Em, Yohana bilang aku lagi kuliah Kak, aku pengen aktif di kegiatan kampus, tapi kayaknya kegiatan kampus sudah banyak yang nggak excited lagi karena lebih pilih kegiatan di luar kampus. Oke, mungkin menarik sembari Kak Ica datang ya. Em, Pengen ngobrol sama Yohana dulu nih. Boleh silakan kalau misalnya bisa on cam, that would be great. Kalau enggak kita ngobrol-ngobrol tektokan dulu aja sambil em, Icanya balik. Apa nih kegiatan di luar kampus yang diikuti? Karena mungkin bisa jadi kawan-kawan yang ada di sini tidak se-aware itu atau belum se-aware itu tentang kegiatan di luar kampus. Boleh dong berbagi tipsnya? Karena ini kita lebih ke tektokan bagi pengalaman masing-masing, kegiatan masing-masing ya teman-teman. Untuk apa? Untuk mencapai potensi terbesar itu. Boleh silakan Yohana jika berkenan berbagi.
Oke, Kak Ica kayaknya udah ini deh. Izin di chat Ya, aja. maaf ya semua, maaf Kak Livia, maaf teman-teman. Tadi jaringanku tiba-tiba mati. Izin dari chat aja ya Kak, karena di sini lagi rame. Oke, boleh banget Yohana cerita-cerita. Di chat aja juga nggak apa-apa. Ini aku sekalian sambil share screen lagi ya. Maaf ya teman-teman, jaringanku tiba-tiba mati. Hmm, aman kakak, nggak apa-apa kakak. Oke, siap. Tadi dari kalian mungkin udah ada yang cerita-cerita kali ya. Tapi aku keputus. Salah satu kegiatan yang di luar kampus itu ISEC itu Kak, aku tahu juga dari cutting pas ada sosialisasi. Yes, memang ISEC itu menurutku pas aku join juga banyak banget sih manfaatnya. Wait, aku present dulu ya. Hmm, Oke, karena katanya kalau di dalam kampus kurang dihargai, Kak. Mungkin bukan kurang dihargai ya, tapi mungkin kalau menurut aku, kalau kalian juga ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus, kalian bisa memperbanyak relasi kalian gitu. Jadi kalian bisa tahu nih kira-kira di luar kampus tuh ada kegiatan apa aja sih, terus mungkin orang-orang di luar kampus tuh seperti apa dan apa, karena kita akan selalu belajar gitu dari orang lain. Kayak kalau kita di luar kita nggak bisa dapat cuan, tapi kita bisa dapat cuan tapi di dalam enggak Kak. I see. Sebenarnya sih kalau untuk peluang cuan dan sebagai macamnya menurutku itu bonus sih. Jadi pertama mungkin yang kita bisa tanemin di dalam diri kita adalah gimana kita bisa grow ourselves. Gimana kita bisa meningkatkan nih skill kita kayak apa, kita ingin menjadi orang yang seperti apa, dan hal-hal seperti itu menurutku bonus pasti akan mengikuti kita juga. Oke, I see. Thank you banget Yohana. By the way, udah mau cerita-cerita nih sama aku. Karena menurutku juga aku waktu itu pas masih kuliah atau aku bahkan masih SMA, aku tuh nggak mau gitu kalau misalnya lagi ada webinar-webinar gini, aku malu gitu buat ngomong. Padahal sebenarnya nggak apa-apa banget ya, Kalivia. Kita semua di sini kan saling belajar bareng. Aku juga belajar dari Yohana, Yohana juga belajar dari aku. Jadi thank you banget Yohana udah sharing-sharing. Oke, mungkin aku lanjut kali ya. Oke, thank you teman-teman semua yang tadi udah sharing-sharing ke aku. Kira-kira perbedaannya di SMA sama di kuliah tuh apa? Oke, mungkin dari kalian semua mungkin ada juga ya yang udah aktif juga di SMA, mungkin ikut-ikut organisasi. Kalau dulu aku memang nggak aktif, aku yakin teman-teman semua di sini udah banyak yang lebih aktif daripada aku dan mungkin mikir, Kak, aku pas SMA aja udah seru gitu loh. Emang aku mau kuliah ngapain lagi gitu kan? Menurut kalian yang di bangku sekolah udah seru banget, tapi kuliah akan membukakan banyak banget pintu buat kalian. It will open a lot of doors and opportunities, kesempatan buat kalian. Jadi kalau misalnya memang seperti ISEC atau Girl Up, itu di universitas kalian nggak ada, kalian bisa banget cari di luar, atau bahkan kalian bisa bikin organisasi itu di kampus kalian sendiri. Kayak yang waktu itu aku lakuin sama Girl Up. Jadi memang Girl Up itu dia dari UN Foundation, dia dari PBB, dan waktu itu dia cuman ada di UI, UGM, ITB, ya mungkin kampus-kampus yang udah besar lah gitu. Tapi di UPN waktu itu belum ada, jadi aku sama teman-teman aku, kita dengan visi misi yang sama, kita pengen wujudin ada ruang aman di kampus untuk perempuan, gimana cara perempuan bisa bebas mengekspresikan diri mereka tanpa ada halangan, dan juga mungkin kita juga mau bergerak kalau misalnya ada kekerasan seksual, kita bisa cepat untuk menangani itu. Gimana caranya kita bisa bikin platform apa. Dan kemudian kita nemu ada Foundation Girl Up dari PBB, dan kemudian kita coba nih ikutin step-stepnya apa aja sih biar kita bisa bangun Girl Up itu sendiri di kampus kita di UPN. Dan alhamdulillah memang waktu itu aku sama teman-temanku udah ngurus ke kampus dan segala macam, dan sekarang akhirnya Girl Up udah lumayan ya establish lah di kampusku gitu. Jadi dari teman-teman juga bisa banget kalau ISEC atau Girl Up nggak ada nanti di kampus kalian atau di kampus kalian yang sekarang kalian lagi kuliah, itu bisa banget buat bikin chapter atau platformnya di kampus kalian sendiri gitu. Jadi ketika kuliah itu
aku berasa masuk ke dunia baru sih. Banyak banget kegiatan volunteering, organisasi, magang, lomba yang bisa kalian kalian ikutin, mulai dari lokal sampai internasional. Gitu. Ini ada beberapa foto-fotoku sih waktu itu aku selesai skripsi, terus ini juga lagi meeting Isaac gitu. Jadi aku pas kuliah tuh aku dapet banyak banget teman baru, relasi baru, kesempatan-kesempatan baru itu alhamdulillah semua dari teman-teman dan relasi yang aku temuin selama aku kuliah gitu. Oke, nah pertama kali aku ngampus tuh aku bingung banget kok banyak banget kegiatannya. Jadi ketika nanti kalian kuliah atau mungkin yang sekarang udah kuliah kalian juga tahu ya, kan ada tuh yang model-modelnya kayak demo ekskul gitu. Jadi eh, cutting-cutting presentasi Isaac itu apa, Girl Up itu apa, BEM itu kayak gimana nanti ke kelas-kelas kalian gitu. Aku bingung banget waktu itu aku harus pilih yang mana karena sepertinya ini bagus semua, positif semua buat aku gitu. Aku sampai mikir should I just do them all? Dan pada akhirnya memang aku waktu itu milih 5 organisasi di satu waktu gitu. Dan em, kalau teman-teman juga ngerasa kayak gitu, apa cobain aja ya semuanya, nggak apa-apa banget. Jadi maba yang excited banget, jadi maba yang pengen cobain semuanya, menurut aku justru itu adalah hal yang positif. Gitu, artinya teman-teman mau berkembang untuk teman-teman dan teman-teman juga mau nih kira-kira apa dari kalian yang bisa kalian kasih untuk organisasi itu dan bahkan untuk kampus. Gitu, menurut aku itu positif banget. Tapi again, aku juga cerita dikit ya waktu itu karena aku ambil 5 organisasi, 5 atau 4 gitu di waktu yang bersamaan. Aku juga agak pusing mungkin akademiknya. Jadi teman-teman bolehlah kira-kira tanya ke diri kalian sendiri, bisa nggak aku ngikutin ini semua dan akademik aku juga tetap jalan gitu. Karena of course em, kelas tetap penting dan jangan sampai kita juga jadi kayak oh dia banyak ikut organisasi nih dia jadi nggak mau ngerjain tugas gitu. Jangan sampai kita juga jadi kayak gitu gitu ya. Kita juga harus belajar gimana cara ngebagi waktu nih gitu antara organisasi dan akademik. Tapi menurutku dua-duanya penting. Akademik dan non akademik dua-duanya sama-sama penting gitu. Dan yang tadi aku bilang ketika aku SMA aku tuh banyak eh, nggak banyak join ke komunitas-komunitas. Jadi pas di kuliah aku berasa balas dendam. Aku langsung ambil 5 organisasi gitu. Dan hari ini mungkin aku bakal sharing juga ke teman-teman gimana sih mulai dari mana sih ikut-ikut organisasi itu gitu. Wah, keren banget sih kakak bisa menghandle semuanya kakak. Thank you Dewi. Tapi waktu itu aku juga bingung kok. Jangan salah waktu itu aku juga bingung. Mungkin sekarang aku ngelihat, wah, tapi aku juga bingung gimana aku bisa ngebalance 5 organisasi dengan akademik gitu. Jadi mungkin hari ini aku juga sharing ya, gimana aku waktu itu jatuh bangunnya juga seperti apa. Oke, aku mungkin sharing nih serunya organisasi. Mulai dari mana? Mungkin kalian cari organisasi itu dari mana? Em, dari fair atau dari booth, bisa dari yang tadi aku bilang demo ekskul atau demo organisasi yang ada di kampus kalian. Itu biasanya pas awal-awal kalian jadi maba sih. Terus di website kampus juga banyak informasi mengenai organisasi. Ini cuman beberapa organisasi yang aku ikuti tadi. Ada Girl Up, ada ISEC, ada BEM, dan ada juga Foreign Policy Community. Nah, ini Grow Up, ISEC, dan FPCI kalau nggak ada di kampus kalian itu bisa banget kalian bikin sendiri di kampus kalian gitu. Jadi kalian yang mulai. Dan menurutku penting banget juga kalau misalnya kalian masih berada di bangku SMA nih, kalian research dulu. Kalian kira-kira em, coba ngeliat kampus kalian nanti yang kalian ingin tuju tuh kira-kira ada organisasi apa aja. Jadi nggak ada salahnya untuk mulai dari sekarang, kira-kira planning, wah nanti pas udah kuliah aku mau ikut apa nih? Aku mau ikut BEM. BEM tuh divisinya ada apa aja sih gitu. Mungkin ada divisi kajian strategis, waktu itu aku di divisi politik kajian strategis mereka, atau mungkin ada divisi lingkungan gitu. Teman-teman bisa mulai mikir kira-kira teman-teman sukanya apa, dan nanti kuliah teman-teman mau ikut apa gitu. Terus manfaat join organisasi itu banyak banget. Pertama dari networking atau dari relasi. Menurut aku nggak akan bisa sampai di titik ini. Bahkan aku mungkin nggak akan bisa kenal dengan Kalivia. Aku nggak bisa kenal dengan teman-teman semua. Aku nggak bakal bisa ada di webinar ini kalau aku nggak ikut
organisasi aku dari awal ini. Gitu. Jadi relasi ini akan membuka banyak banget pintu untuk teman-teman sekalian, nggak cuman teman-teman tapi kedepannya banyak banget kesempatan yang teman-teman bisa ambil gitu dengan relasi yang banyak gitu. Dan manfaat join organisasi juga pertama pertama kali banget aku tuh belajar gimana sih kira-kira ngerjain report, gimana sih kira-kira ngerjain laporan yang banyak banget dan dikejar deadline, aku turun langsung ke lapangan untuk ngelihat isunya seperti apa. Menurut aku itu penting banget karena selain dari akademik, kuliah itu juga mengajarkan gimana cara kita bisa handle situasi secara langsung gitu. Jadi nggak cuman dari buku aja gitu. Organisasi ngajarin aku itu banget. Dan yang ketiga, time management. Gimana sih bagi waktu antara akademik dan non-akademik? Sejujurnya kalau ditanya Kak Ica waktu itu gimana cara bagi waktunya? Aku nggak ada tips. Karena ketika kalian berada di organisasi dan akademik at the same time, menurut aku kalian akan belajar secara sendirinya. Kalian jatuh bangun, oh oke, mungkin kalau misalnya aku ngerjain kerjaan organisasiku malam-malam, nggak bisa nih, gitu. Jadi teman-teman akan belajar lebih banyak tentang diri kalian sendiri, gitu. Gimana caranya? Menurutku sih yang penting kalau eh, misalnya kalian lagi ngerjain tugas, teman-teman selalu dengar feedback atau kalau ada rekomendasi dari teman-teman kalian itu bisa didengar dan mungkin di-apply ke diri sendiri gitu. Jadi listen to yourself, listen to what you need. Dari situ teman-teman akan tahu sendiri gimana caranya untuk time management gitu. Tapi of course kalau misalnya mau sharing, boleh. Nanti aku juga sharing gimana cara aku waktu itu ngebagi waktu. Oke, selanjutnya selain organisasi, banyak juga kegiatan-kegiatan volunteering yang waktu itu aku ikutin. Jadi selain bisa nambah teman dan relasi, bisa juga teman-teman tuh belajar gimana cara kerjasama dengan orang lain. Jadi langsung turun ke lapangan. Nah, ini waktu itu aku organisasi FPCI, aku volunteering buat acara conference. Waktu itu ada Pak Anies, Pak Dino, banyak banget waktu itu diplomat-diplomat yang ikut datang juga ke acara ini dan waktu itu aku volunteer jadi staff adminnya gitu. Terus selain itu aku juga volunteer di Education USA jadi staff admin. Terus ini sama teman-teman aku di Education USA gitu. Tapi mulainya dari mana sih? Nah, menurut aku penting banget nih. Sekarang kan sosial media kan kita kan mungkin follow banyak account-account lucu. Well, it's okay untuk follow semua account-account itu, tapi menurut aku penting juga untuk kalian follow account-account yang kira-kira bisa membangun diri kalian. Seperti Edu for All gitu. Menurut aku teman-teman yang udah berada di sini tuh keren banget semuanya berarti mau untuk build yourself, mengembangkan diri kalian dan menurut aku coba semakin dibanyakin account-account yang bermanfaat ini untuk kalian follow di Instagram karena biasanya banyak info-info yang di-share sama mereka terkait volunteering, pendidikan atau lomba gitu. Dan biasanya banyak info juga dari Univ, jadi make sure untuk selalu teman-teman ikutin juga pages dari univ kalian gitu. Dan aku juga uh, rekomen banget nih ada satu pengalaman mengajar karena bisa jadi poin plus buat beasiswa. Oke, mungkin aku akan sharing sedikit ya karena waktu itu aku juga pernah magang di salah satu lembaga beasiswa. Jadi beasiswa itu biasanya ngeliat orang-orang yang pernah ada pengalaman mengajar gitu. Jadi itu jadi poin plus banget buat mereka gitu. Oke, kita bisa ikut lomba juga. Jadi lomba itu biasanya di-share di mana? Dari organisasi yang kalian ikutin. Biasanya banyak info lomba yang di-share dari BEM, mungkin ada lomba esai, atau lomba poster, atau lomba menulis. Menurut aku itu kalian, teman-teman bisa ikutin itu semua gitu. Atau dari sesuatu yang internal mungkin hanya untuk BEM aja. Menurut aku itu bisa itu sangat banyak banget positif side-nya juga gitu. Dan selain itu juga banyak kesempatan, bahkan lomba tuh nggak cuman bisa diikutin dari organisasi atau dari universitas aja. Banyak misalnya dari FPCI yang jangkauannya lebih internasional. Nah, ini waktu itu adalah pas aku ikut workshop YSEALI. Yang menang campaign pitching winner ini kita satu-satu dari negara-negara Asia Tenggara kita coba kira-kira make our own idea
tentang campaign yang akan kita present ke depannya gitu. Dan ini waktu itu campaign aku tentang stop kekerasan seksual gitu. Oke, selanjutnya magang nih. Menurut aku pengalaman kerja juga penting banget. Jadi penting banget untuk teman-teman kalau misalnya ada kesempatan untuk magang, I say go for it, do it. Penting banget untuk mulai magang untuk pengenalan ke dunia kerja dan juga kalau info magang kalian bisa mulai daftar di Instagram atau dari LinkedIn. Jadi menurut aku teman-teman penting banget untuk mulai follow yang bisa ngembangin diri kalian semua gitu. Dan Kampus Merdeka nih juga program Kampus Merdeka tuh banyak banget ya. Mulai yang dari tadi ISMA itu aku. Jadi ISMA itu eh, kalian bisa teman-teman bisa studi selama 1 semester di luar negeri atau selain ISMA juga ada magang atau volunteer atau juga ada belajar mandiri gitu. Terus magang juga sama ya, membangun relasi juga dan bisa membuka banyak banget pintu untuk peluang kerja kita nantinya gitu. Iya, tapi tahun ini belum ada kabar Isma, Kak. Betul, iya. Aku juga baru dengar sih, kayaknya Isma ini entah ya bakal dilanjutin atau enggak. Cuman ya mungkin dari magang atau belajar mandiri juga teman-teman masih bisa ikutin itu. Menurutku tetap banyak banget sih manfaatnya. Gitu. Oke, ini mungkin ada beberapa foto-foto aku waktu itu ikut organisasi, waktu itu ini sama Waisili, dan ini sama teman-temanku waktu itu dari Singapura yang lagi magang di Jakarta, ini ISEC, dan ini juga FPCI, Foreign Policy Community in Indonesia. Gitu. Mungkin aku juga mau cerita pengalaman aku, pengalaman ISMAku, dan studi pas di University of York. Jadi waktu itu aku apply program ISMA itu beruntung banget akhirnya bisa dapat program ISMA dan of course alhamdulillah dari support teman-teman organisasi dan volunteering aku akhirnya aku bisa dapat kesempatan untuk studi di York selama 1 semester alias 3 sampai 4 bulan gitu. Prosesnya gimana sih? Prosesnya waktu itu karena ISMA baru mulai, aku waktu itu sempat mikir, ini program baru banget, tapi terus nggak ada yang tahu, benar-benar baru dimulai. Tapi aku tetap coba, dan menurut aku itu teman-teman kalau ada yang ngerasa kayak gitu juga mungkin ini program apa sih? Tapi kalau misalnya positif, menurut aku teman-teman cobain aja, gas aja, nggak apa-apa. Dan waktu itu karena programnya baru juga, pendaftarannya waktu itu waktunya sangat singkat, cepet banget. Jadi kita harus buru-buru nyiapin semuanya gitu. Dan mungkin teman-teman ada yang nanya 3 bulan di Inggris, kaget nggak sih Kak? Kaget banget. Karena harus cepet banget adaptasinya gitu. Mungkin karena Kalivia udah setahun, mungkin Kalivia udah lebih adaptasi kali ya di sana. Cuman waktu itu aku berasa baru sampai sana, baru adaptasi, udah harus pulang lagi gitu. Tapi nonetheless, semua itu membuat diriku apa yang seperti aku yang jadi yang aku sekarang gitu. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan positif, menurut aku just go for it gitu. Tapi selain kaget, menurut aku kalau kita keluar dari zona nyaman kita, kita itu bisa benar-benar bertumbuh gitu. Dan memang aku udah bermimpi dari aku SMA untuk bisa belajar di luar negeri. Dan alhamdulillah ada program ISMA ini dan aku cukup beruntung untuk bisa ikut gitu. Oke, mungkin dari aku sharing-sharing sedikit, aku mau nanya lagi nih ke teman-teman semua. Kira-kira dari 1 sampai 10 atau boleh emoji juga, sudah termotivasikah teman-teman untuk menempuh pendidikan lebih tinggi lagi? Dan mungkin kalau ada yang mau cerita, menurut kalian seberapa penting sih untuk memanfaatkan waktu kalian ketika sedang kuliah atau berada di bangku sekolah? Boleh nih, dari 1 sampai 10, kira-kira teman-teman makin excited nggak untuk kuliah atau mungkin live setelah kuliah? 10 10 dong, termotivasi kakak, 10 10. Oke. Oke, mungkin tadi yang belum nih, yang belum siap. Kira-kira sekarang udah siap belum? Mendengar, wah banyak banget nih kesempatan pas kita lagi kuliah. 10 10. Oke. Oke, siap kakak. 10 8. Sekarang ngumpulin dana dulu kak. Oke, siap. Siap kakak, oke. Oke. 1.000, oke. Oke, senang banget teman-teman semua. Mungkin udah ikut semangat juga bareng aku. Nanti kalau misalnya teman-teman juga mau cerita-cerita setelah ini boleh banget. Nanti kita cerita-cerita bareng. Dan
setelah ini, insya Allah aku juga akan ngajar bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang kalau mau belajar bahasa Inggris lebih lanjut aku, bisa belajar sama aku dan Kalivia. Gitu. Oke, mungkin segitu dulu dari aku sharingnya. Setelah ini kita bisa cerita-cerita lagi, ada Q&A session. Kalau misalnya teman-teman mau cerita-cerita sama aku, boleh ini WA aku atau via email, dan ini juga LinkedIn aku. Gitu, thank you teman-teman semua. Ini aku kembalikan lagi ya ke MC. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Ica, luar biasa banget, materinya sangat menginspirasi sekali ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sesi yang luar biasa, yakni ada Q&A, teman-teman boleh bertanya, ya boleh diskusi juga sama Kak Ica. Kalau misalnya ada yang mau melalui kolom chat kita juga boleh ya, nanti saya bacakan. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang mau langsung on mic juga kita perbolehkan ya teman-teman ya. Jadi ini udah ada beberapa Kak Ica yang udah chat, kayaknya kita bacain aja ya. Mungkin kita habis ini bisa langsung ditanggepin. Oke, Boleh, boleh, boleh. sip. Yang pertama itu dari Lukmanul Hakim. Kak, gimana kalau kita ikut organisasi, tapi justru nggak sesuai ekspektasi kita? Justru malah gak nambah relasi kayak yang kita harapin. Apa yang harus kita lakuin? Boleh Kak Ica Oke, silakan. thank you Kamia. Ini langsung aja kali ya. Oke, sebelumnya thank you banget Lukmanul udah berani ya untuk nanya-nanya ke aku dan juga mungkin cerita-cerita. Aku jujur pas awal-awal aku juga mikir sih kayak mungkin ikut organisasi sebanyak ini tuh bisa ngasih apa sih ke aku kalau misalnya nggak sesuai sama ekspektasi aku tuh ya gimana gitu kan. Jujur ada beberapa organisasi yang memang nggak sesuai dengan ekspektasi aku, tapi bukan berarti organisasi itu jelek. Bukan. Dari situ aku bisa belajar aku orangnya seperti apa, aku peduli dengan causes atau isu-isu seperti apa. Dari situ aku bisa belajar dan menurut aku ikut organisasi, ikut magang, ikut volunteering, walaupun nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, pada akhirnya akan ada selalu hal positif yang bisa kalian ambil dari hal itu. Kalian bisa belajar lebih banyak tentang diri kalian sendiri. Oh, oke nih, mungkin kalau organisasi ini bergerak di bidang ini kurang cocok nih sama aku. Aku lebih suka yang bergerak di bidang perempuan atau aku lebih suka yang bergerak di bidang education gitu. Gak apa-apa banget. Itu balik lagi ke teman-teman semua dan menurut aku hal ini semua tuh gak ada yang jelek sih. Pada akhirnya kita hanya akan menemukan hal yang cocok dengan kita dan yang nggak cocok dengan kita gitu. Dan dari situ juga teman-teman bisa lebih banyak belajar kira-kira apa sih hal-hal yang teman-teman bisa toleransi dan apa yang enggak gitu. Dan itu menurut aku part of building yourself, part of growing up gitu. Dan justru malah nggak nambah relasi kayak yang kita harapin. Menurutku kalau nambah relasi sih di organisasi akan selalu menambah relasi ya. Cuman dari kita sendiri yang mungkin bisa filter nih kira-kira relasi ini em, nanti ke depannya mau kita gunakan untuk apa gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman sendiri, tapi kalau dari perspektifku dan diri aku sendiri join hal-hal ini selalu ada hal positif yang bisa diambil gitu. Gitu. Lukman mungkin dari aku. Oke, oke Kak Ica, mungkin karena ini ada banyak ya pertanyaannya, jadi mungkin teman-teman kalau mau nanya bisa agak lebih ringkas kali ya, biar nanti kita bisa jawab semua pertanyaannya kayak gitu. Oke, berikutnya Kak Ica ini ada dari Adia, izin bertanya ya. Aku kan ini saat ini fresh graduate, dan apakah seorang fresh graduate boleh banget ikut-ikut opportunity yang ada kayak magang dan yang lain? Karena aku sendiri walaupun sudah ikut organisasi di kampus Merdeka, kayak magang dan PMM, aku merasa masih ingin explore lebih lanjut sebelum settle kerja. Kedua, kakak bisa nggak share tips dan trik untuk bisa ikut YSEALI? Oke, siap. Silakan Kak Ica. Oke. Iya, thank you sebelumnya Adia pertanyaannya. Dan selamat kamu udah lulus kuliah. Aku waktu itu juga pas jadi fresh graduate, aku ngerasa sebelum aku kerja, aku pengen nih ikut-ikut lagi kira-kira apa sih yang bisa aku kembangin dari diri aku sendiri sebelum aku terjun ke dunia kerja. Pas aku ikut workshop Wisely itu, memang aku udah lulus kuliah, dan waktu itu aku dapat informasinya dari Instagram gitu. Jadi kalau misalnya Kak dia mau ikut-ikut program seperti magang atau volunteering, FPCI
itu conference aku juga ikut setelah aku lulus kuliah gitu. Jadi nggak ada kok standar kalau misalnya teman-teman udah ngerasa, oh udah lulus kuliah nih mungkin udah telat kali ya. Enggak, justru makin banyak kesempatan yang teman-teman bisa ikutin setelah kalian lulus kuliah gitu. Oke, yang kedua, kakak bisa share gak tips and tricks untuk bisa ikut Wisely? Oke, mungkin sebenarnya Kalivia sih yang lebih bisa jawab pertanyaan ini. Kalau dari aku, Wisely itu aku waktu itu hanya program workshop aja sih. Jadi aku nggak ikut yang ke Thailandnya, tapi aku waktu itu memang online workshopnya. Itu dari alumni Wisely. Dan waktu itu aku dapat info dari Instagram juga. Jadi waktu itu eh, cuman isi ini aja sih Google Docs kira-kira kenapa teman-teman mau dan tertarik untuk ikut YSEALI dan program itu waktu itu sih programnya tentang kesetaraan gender. Jadi gimana kita bisa voice out lebih untuk kesetaraan perempuan gitu. Jadi menurutku sih untuk program apapun ya, tips and triknya adalah untuk sebanyak-banyaknya do your research gitu. Karena kita nggak akan bisa ngomongin sesuatu kalau misalnya kita nggak punya datanya nih gitu. Dan lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman bisa terjun langsung ke lapangannya gitu. Gitu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Ica. Berikutnya juga ada nih dari Risma Uli. Ini Risma Uli juga angkat tangan mau ngomong aja atau gimana? Atau dibacain aja? Ngomong aja, Kak. Boleh, boleh silakan. Boleh. Halo, Kak. Kak Ayusa. Halo. Ya. Halo, Iya, Kak Ayusa. Kak Ica boleh. Izin bertanya, Kak. Dalam era digital dan internet, apakah masih relevan tanda kutip kabur secara fisik ke luar negeri untuk belajar atau kita bisa memanfaatkan pembelajaran jarak jauh dengan kualitas setara? Dan bagaimana juga cara seseorang tersebut yang berasal dari daerah terpencil bisa bersaing untuk mendapatkan kesempatan pendidikan ke luar negeri tanpa akses informasi yang baik. Dan bagaimana seseorang tersebut bisa menjaga motivasinya untuk tetap terus mencoba. Terima kasih. Terima kasih banyak, Risma. Wow, aku kagum banget sih sama pertanyaan kamu. Sekarang masih SMA kah, Risma, atau udah SMK, kuliah? Kak. Oh, SMK. Oke. Wah, keren banget sih. Aku benar-benar kagum sih sama pertanyaan kamu. Dan memang ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting ya untuk kita tanyakan dan untuk kita diskusikan bareng. Gitu. Terima kasih ya sebelumnya, Risma. Eh, Sejujurnya aku juga masih belajar sih. Aku juga belajar dari teman-teman semua dan aku juga terus belajar dari hal-hal yang aku konsumsi setiap hari. Oke, dalam era digital dan internet, apakah masih relevan kabur secara fisik ke luar negeri untuk belajar, atau kita bisa memanfaatkan nih pembelajaran jarak jauh dengan kualitas setara? Oke, menurutku sih tagar kabur aja dulu tuh mungkin nggak bisa menyelesaikan masalah ya secara instan gitu. Karena sebenarnya ketika kita di sini, ketika kita di Indonesia, kalau misalnya kita belum bisa memanfaatkan potensi kita dengan hal-hal yang ada, menurutku kalau misalnya kita bisa memanfaatkan itu dulu, hal-hal seperti mungkin study abroad, kuliah di luar negeri akan insya Allah datang langsung ke kita gitu loh. Maksudnya eh, kesempatan-kesempatan ini tuh tanpa kita cari-cari banget tuh dengan kita ikut organisasi, dengan kita ikut volunteering, dengan kita ikut magang, itu kita akan mendapatkan akses secara langsung gitu loh dengan itu. Dan menurutku kalau misalnya teman-teman juga ada impian nih untuk studi ke luar negeri, menurutku teman-teman sendiri harus punya apa ya, istilahnya pemikiran di dalam diri kalian sendiri, kenapa mau studi di luar negeri, apa yang dicari gitu. Karena sewaktu aku ngikutin ISMA itu, aku ngomong ke diriku sendiri, aku nggak mau kalau aku bisa studi di luar negeri cuman buat jalan-jalan. Atau cuman buat ngeliat, wah di Inggris tuh kayak apa sih? Nggak. Gitu. Karena aku bisa dapat beasiswa itu, aku dipercaya untuk belajar. Akhirnya aku coba research, kenapa sih memang aku nih pengen belajar di luar negeri, apa yang memang aku pengen dapatkan di situ. Karena waktu itu aku S1-nya politik, aku HI, aku ngerasa di Inggris ini mereka lebih maju untuk isu-isu lingkungan, misalnya. Oke, kalian mungkin yang
concern di masalah isu gender atau isu perempuan, kalian juga bisa ngelihat kira-kira di Inggris nih ada apa sih yang bisa kalian cari gitu loh. Jadi nggak semerta-merta kalian mau keluar negeri untuk jalan-jalan karena pasti semua orang pengen keluar negeri untuk jalan-jalan gitu. Tapi yang membedakan kita dan orang lain, kita punya passion, kita punya keinginan untuk membangun diri kita sendiri dan untuk membangun isu yang memang lagi pressing nih di negara kita sendiri gitu. Jadi menurutku ketika kita punya passion di dalam diri kita sendiri dan kita tahu kita mau melakukan apa, ke depannya kita akan bisa lebih mindful gitu loh. Oke, kita punya tujuan, nggak untuk jalan-jalan aja, bukan untuk kita pribadi diri sendiri, tapi kita juga misalnya ingin membantu banyak orang. Itu menurutku kalau kita berangkat dari situ akan banyak kesempatan yang bisa kita gali lagi sih ke depannya. Gitu. Bagaimana juga cara seseorang yang berasal dari daerah terpencil bisa bersaing untuk mendapatkan kesempatan pendidikan ke luar negeri tanpa akses informasi yang baik. Oke, sebelumnya aku mau apresiasi lagi nih buat teman-teman semua karena teman-teman semua udah mau ikut webinar ini. Artinya teman-teman bisa mendapatkan privilege baru di mana semua akses informasi sekarang bisa kita pelajarin at the same time di dalam waktu yang bersamaan. Dan teman-teman yang udah follow Edu for All, menurutku artinya teman-teman punya intent besar, punya keinginan besar untuk membangun diri kalian sendiri gitu. Dan ya insya Allah aku dan Kalivia bersama teman-teman Edu for All juga ke depannya ya kita akan buat kelas bahasa Inggris dan mungkin kelas-kelas lainnya untuk membangun diri dan teman-teman bisa ikutin itu gitu. Semoga aja ke depannya kita bisa eh, semakin luas lagi program-program yang bisa kita jalanin bareng gitu. Terus bagaimana seseorang tersebut bisa menjaga motivasinya untuk tetap terus mencoba. Oke, menurutku kalau motivasi itu eh, biasa ya naik turun. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa motivasi kalian lagi turun, jangan terlalu kayak ah kenapa nih gitu ya, itu normal menurutku manusiawi gitu loh, tapi selagi kita masih mau mencoba menurutku terus dicoba terus, apalagi kalau misalnya teman-teman udah ada passion nih di diri kalian, mungkin untuk education, mungkin untuk gender, mungkin untuk membantu orang lain, mungkin bahkan untuk grow yourselves. Menurutku itu dijaga sih passion itu, karena pun motivasi kalian lagi turun, kalau kalian ingat, oh oke, aku ke depannya mau sukses nih gitu. Udah ada pemikiran itu, menurutku akan selalu balik lagi sih ke diri kalian sendiri gitu. Risma, semoga menjawab ya. Pertanyaannya keren-keren banget, aku sampai bingung juga gitu. Terima Oke, kasih thank you. Kak Adriana. Oke. Cek aja. Thank you, Risma. Terima kasih Risma pertanyaan dan juga itu jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi tapi mungkin Mia bacanya sekaligus dua kali ya. Karena waktu kita juga sedikit lagi gitu. Yang pertama itu dari Dewi Dartika. Menurut pengalaman Kak Ica, apa aja keterampilan penting yang harus dimiliki sebelum keluar dari zona nyaman? Kalau dari Ray Ricardo, jika mengikuti banyak organisasi, apakah akan sangat berguna jika masuk jurusan hubungan internasional, Kak? Oke, itu Oke, aja. thank you, Kamia. Oke, Kak Dewi, thank you. Pertanyaannya, menurut pengalaman Kak Ica, apa saja keterampilan penting yang harus dimiliki? Oke, em, menurutku justru keterampilan itu bisa kita dapetin setelah keluar dari zona nyaman. Jadi, aku pas masih berada di zona nyaman, aku tuh nggak tahu. Aku tuh, what am I good at? Aku tuh bagusnya di apa? Aku tuh sebenarnya siapa? Aku siapa? Aku bagusnya dalam hal apa? Aku nggak tahu. Dan itu adalah zona nyaman aku. Aku nggak tahu apa-apa tentang diri aku, tapi aku nyaman seperti itu, gitu. Dan ketika aku keluar, aku tahu nih, oh oke, aku ketika buat laporan, aku orangnya teliti. Atau aku suka mencoba hal baru. Atau aku suka nih ketika aku banyak project dengan orang-orang multicultural di luar Indonesia. Banyak orang dari Asia Tenggara. Aku mulai bisa belajar tentang diri aku sendiri ketika justru aku keluar dari zona nyaman itu. Gitu. Zona nyaman itu adalah ketika kalian biasa gitu dengan hal-hal yang kalian lagi jalanin sekarang. Menurutku worth it banget sih untuk dicoba keluar. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Gitu. Oke, next dari Ray. Kalau ikut banyak organisasi, apakah akan sangat berguna jika masuk jurusan HI ya?
nggak cuma HI aja sih menurutku. Bahkan kalau misalnya nanti teman-teman ambil gizi, fisioterapi, bisnis, semuanya itu akan berguna. Karena relasi itu bener sih, aku bener-bener nggak nggak mikir aku tuh bisa sejauh ini. Tapi bener-bener ini semua alhamdulillah karena relasi yang aku dapetin dari organisasi aku. Gitu. Padahal kan mungkin ya di organisasiku nggak semuanya anak HI ya. Ada juga dari bisnis, ada juga dari gizi, ada juga dari kedokteran. Tapi menurutku organisasi ini berguna untuk semua jurusan sih. Kalau untuk HI, kalau misalnya memang kamu eh, tujuannya untuk HI aja, menurutku FPCI sih. Oke, Foreign Policy Community of Indonesia. Kalau nggak ada di kampus kamu, nanti kamu bisa buat juga chapternya di kampus kamu. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini terakhir nih, Kak Ica ada lagi tadi pertanyaan berlanjut dari Adia. Hadiah ya. Ya, maaf aku bertanya lagi Kak, apakah ikut workshop Wisely online itu worth it? Oke, mungkin Kak Oke. Ica di sini bisa ikut ini kali ya, adain workshop lagi untuk tips trik Wisely. Silakan Kak Ica. Mm, 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 mm. Boleh, boleh. eh Oke, ikut workshop Wisely. Oke, menurutku worth it banget sih karena walaupun online, aku bisa kenal sama banyak banget orang-orang lain nih dari Asia Tenggara. Dan memang setelah ini, insya Allah kita mau coba juga nih kolaborasi mungkin ya dengan Edu for All, teman-teman dari Filipina, teman-teman dari Myanmar. Jadi menurutku relasi nggak harus hanya di Indonesia aja, tapi ketika lebih luas daripada itu, teman-teman juga bisa nih kira-kira bikin project bareng mereka atau mungkin ngembangin diri lebih jauh lagi sama mereka. Jadi even online sekarang kita pun online juga menurutku banyak banget manfaatnya. Gitu. Oke, berikutnya ini Kak Ica ada sedikit apa ya? Mungkin bisa dibilang tanggapan kali ya dari Lukmanul Hakim, Mm-mm, boleh dibacain juga. boleh banget. Mm-mm. Izin Kak, kalau menurut saya pribadi belajar ke luar negeri secara fisik itu sangat relevan bahkan untuk saat ini. Alasannya ya karena tentu aja misalkan karena adanya alat penunjang dalam pembelajaran. Kalau misalnya kita Tuh. hanya terpaku dalam pembelajaran daring, bahkan dengan kualitas setara, mungkin hanya akan berhenti di teori dengan kurangnya praktik lapangan secara langsung. Sementara kita dari SMK dimotivasi untuk setelah lulus adalah bekerja dan dalam dunia pekerjaan praktik lapangan dan pengalaman itu sangat berpengaruh. Kayak gitu, Kak Ica. Betul. Oke, aku izin jawab. Lukman, thank you banget. Menurut aku ini benar-benar insight yang keren banget sih. Oke, yang seperti yang tadi aku udah bilang, kalau misalnya teman-teman udah punya passion di dalam diri teman-teman kalian, itu great, sangat-sangat bagus. Dan menurut aku, Lukman, kamu udah punya banget nih. Gitu. Jadi, memang benar ya, belajar ke luar negeri itu sangat membuka banyak banget doors, pintu untuk aku. Tapi yang pengen aku highlight adalah ketika teman-teman mau belajar ke luar negeri, teman-teman harus punya passion. Kenapa sih mau belajar ke luar negeri yang nggak cuma jalan-jalan doang, seperti apa yang Lukman udah kasih tahu, mungkin eh, banyak praktek lapangan secara langsung gitu. Itu menurutku udah poin plus banget sih, Lukman. Menurut aku, Lukman dan teman-teman semua bisa ngembangin mulai dari situ eh, dreams kalian untuk belajar di luar negeri mulai dari passion kalian gitu. Dan aku setuju banget sama Lukman. Dan mungkin setelah ini juga ya kita aku, Kalivia dan juga Edu for All team kita akan sharing-sharing juga kira-kira beasiswa apa sih yang teman-teman bisa cobain gitu untuk studi ke luar negeri. Mungkin karena sekarang Isma masih nggak tahu ya ke depannya gimana, kita juga coba try our best untuk cari kesempatan lain untuk teman-teman semua. Gitu. Thank you banget Lukman, kamu keren banget, jujur. Oke, buat teman-teman semua, ada yang mau bertanya lagi nggak? Soalnya ini udah habis ya untuk di kolom chatnya. Kita hitung mundur aja kali ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan kayak gitu. 3, 2, 1. Oke, kenapa kita hitung mundur? Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang udah tadi, Kak Ica ada tugas baru nih. Kak Ica harus nentuin satu pertanyaan terbaik nih Kak Ica. Karena dari Edu for All akan kasih door prize, kasih hadiah kayak gitu ya. Jadi mungkin boleh Kak Ica memilih ya satu pertanyaan yang menurut Kak Ica wow kayak gitu. Luar biasa. Oke, eh pertanyaan dari Risma sih. Keren banget. Wih. Oke, berarti nanti Kak Risma mungkin
ini ya, secara prosedur nanti akan diinin sama Kalivia berarti ya untuk pemberian hadiah dan lain sebagainya. Selamat Karisma. Baik, berikutnya teman-teman, karena kita sudah selesai untuk sesi diskusi, sekarang kita akan mendengarkan closing statement dari pemateri kita, mungkin 10 menit ke depan kepada Kak Ica, disilahkan. Oke, thank you Kamia, Kalivia, dan teman-teman semua. Jujur aku hari ini banyak banget belajar dari teman-teman semua. Kira-kira gimana sih ke depannya kita bisa terus grow dan mengembangkan diri kita masing-masing gitu. Dan untuk relevansi terkait kabur aja dulu, menurut aku balik lagi ke statement aku, kalau kita mau belajar ke luar negeri, kita harus tanya lagi ke diri kita sendiri, apa kita passionate-nya apa, tujuannya kita apa, selain jalan-jalan gitu. Dan sebelum kita mencoba untuk beasiswa atau mungkin kesempatan-kesempatan lainnya, di sini kita juga bisa untuk mengembangkan potensi kita sejauh mungkin dengan fasilitas yang ada dulu gitu. Dan tentunya aku, Kalivia, teman-teman Edu for All, kita semua terbuka banget kalau teman-teman mungkin bingung, Kak, tapi di sini aku nggak banyak nih, mungkin aku nggak banyak nemu kesempatan, kita akan bantu cari juga untuk kalian gitu. Mungkin nanti kalian yang ingin mengembangkan diri belajar bahasa Inggris ke depannya, boleh banget bareng kita. Dan teman-teman juga di sini aku kenalan sama teman-teman, aku juga mau jadi teman baik kalian semua. Setelah ini boleh banget kalau mau curhat sama aku, mungkin Kak, aku organisasi apa ya? Nih, bagus nggak sih sebenarnya aku harus ikut apa? Aku bingung. Boleh banget. Karena di sini aku ngerasa kita semua udah jadi teman dan aku mau ngebantu teman-teman kalian semua untuk terus ngebangun diri teman-teman semua gitu. Mungkin itu aja dari aku dan jangan lupa untuk selalu mengingat pendidikan itu adalah hal yang sangat penting untuk jalan teman-teman ke depannya gitu. Thank you so much Kak Olivia, Kamia, dan teman-teman semua untuk kesempatannya kali ini. Semoga kita komunikasinya nggak berhenti sampai di sini aja ya. Iya, baik, luar biasa sekali. Boleh kita mungkin kasih tepuk tangan daring ya teman-teman ya untuk luar biasa. Hari ini kita keren banget sama Kak Ica, sama Kak Olivia juga, dan diskusi sama teman-teman lain tadi yang meramaikan webinar kita pada hari ini. Dan tentu ini juga menjadi satu hal yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Dan biar kegiatan kita ini terdokumentasikan dengan baik, kayak kita sekarang ini dulu ya teman-teman ya, on cam semua nih, kita mau dokumentasi dulu. Nah, jadi tadi yang sempat on cam, kemudian off cam, boleh di on camin lagi kameranya. Nah, ya, boleh dilihatkan lagi wajah ganteng dan cantiknya kayak gitu ya. Biar kita langsung ambil dokumentasi dulu nih. Nah, yang bareng-bareng sama teman-temannya tadi boleh ya di on camin lagi. Sip. Kita pandu ya, Kak ya, untuk pemotretannya. Yang pertama kita gaya formal dulu ya. Teman-teman boleh senyumnya lebar ya teman-teman ya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Berikutnya untuk yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Untuk Edu for All ada ini Kak. Gaya gitu. Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Kayak angka 3, jari 3 kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, berikutnya gaya bebas teman-teman. Gaya bebas, sebebas mungkin. Saya explore mungkin ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah selesai sesi dokumentasi. Dan juga teman-teman, saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini, telah meramaikan. Tentunya juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ica yang sudah memberikan ilmunya, pengalamannya, dan banyak sekali insight pada siang hari ini. Sehingga sangat-sangat memotivasi kami tentunya sebagai pendengar pada siang hari ini, dan juga tentu kami informasikan juga buat teman-teman peserta yang hadir pada hari ini bahwa
Di sesi berikutnya itu akan ada mentoring bahasa Inggris gratis ya dari Kak Ica di Edu for All di beberapa bulan ke depan. Jadi mungkin teman-teman bisa kepoin Edu for All ini melalui Instagramnya ya, atau misalnya melalui Kak Livia, boleh juga dikepoin nanti biar ke depannya teman-teman kita semua bisa up terus ya, up terus bareng Kak Ica, dan tentunya ini juga sangat bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Dan sekali lagi saya juga ucapin maaf jika tadi di awal ada kendala jaringan, kemudian ada kata-kata yang mungkin salah, ada gestur yang mungkin kurang mengenakan seperti itu. Semoga kita semua sehat selalu dan ilmu yang diberikan ke Ica bisa kita implementasiin di kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian terakhir saya mau ngingetin teman-teman peserta untuk diisi feedback ya, feedback di link webinar Edu for All yang akan dibagikan di WhatsApp untuk mendapatkan sertifikat. Nah, jadi teman-teman yang mau dapetin sertifikatnya nanti bisa isi untuk feedbacknya ya, nanti akan di-share sama Kalivia mungkin di grup WhatsApp yang teman-teman bergabung di sana. Mungkin itu teman-teman untuk webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak yang sudah join dan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, hari Lebaran bertabur kasih lengkap dengan lapas belacan. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah, sudilah dimaafkan. Bila hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.